lagi bersama kami dalam segmen BK Update. Saya Ica Info. Dan saya Nana Beno. Topik kita pagi hari ini sangat memprihatinkan, yakni meningkatnya kasus judi online yang melibatkan pelajar di berbagai daerah. Benar sekali, judi online yang dulu identik dengan orang dewasa kini sudah merambah ke pelajar. Bahkan siswa SD pun sudah ada yang terlibat. Data dari Kementerian Kominfo menunjukkan bahwa ribuan situs judi online masih bisa diakses dan celakanya banyak situs-situs yang menyamar menjadi game online. Ini menjadi tantangan terbesar bagi orang tua, guru, dan juga pemerintah. Akses internet yang semakin mudah tanpa kontrol yang ketat membuat anak-anak rentan terpapar. Bahkan beberapa kasus menunjukkan bahwa siswa rela mencuri uang atau menjual barang pribadi hanya untuk demi bermain judi online. Ironis, usia mereka yang seharusnya fokus belajar justru terjebak dalam praktik ilegal yang bisa menghancurkan masa depan. Berikut cuplikan beritanya. Maka kelompok pelajar dan mahasiswa yang terlibat sampai saat ini berjumlah total 960.000. Namun dengan tipu muslihat, sejatinya tak ada pemain judi online yang akan menang dan juga meraih keuntungan. Baik, data terbaru dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa sekitar 1,5 juta pelajar Indonesia telah kecanduan judi online, dengan 50.000 diantaranya berusia di bawah 10 tahun. Angka yang sangat mengkhawatirkan. Lebih lanjut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyatakan bahwa sekitar 960.000 pelajar dan mahasiswa terlibat dalam praktik judi online. Dampaknya pun sangat luas. Menurut penelitian yang dilakukan di tebing tinggi, remaja yang terlibat judi online mengalami penurunan nilai-nilai sosial seperti melemahnya kontrol diri dan meningkatnya perilaku menyimpang. Tak hanya itu, studi lain menunjukkan bahwa kecanduan judi online pada anak-anak dapat memicu tindakan kriminal seperti pencurian guna mendapatkan uang untuk berjudi. Baik, judi online bukan hanya merusak finansial, tetapi juga meninggalkan dampak besar pada kondisi mental dan sosial pelajar. Salah satunya yang paling serius terjadi adalah gangguan psikologis. Mereka bisa mengalami stres, cemas, bahkan depresi setelah kalah berjudi. Dan sayangnya, banyak pelajar yang kemudian kehilangan semangat belajar. Mereka sulit berkonsentrasi di kelas, bahkan ada yang rela bolos hanya untuk bermain judi online. Dampak lainnya adalah kecanduan. Setelah merasakan sekali menang, mereka terus tertarik untuk bermain lagi dan lagi. Ini membuat mereka rela melakukan apa saja demi mendapatkan uang taruhan. Termasuk mencuri uang dari orang tua dan menjual barang-barang pribadi. Ini jelas menjadi masalah sosial, bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk lingkungan sekitar. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah potensi mereka berurusan dengan hukum. Meski mereka masih di bawah umur, keterlibatan dalam aktivitas judi online tetap bisa dikenai sanksi hukum. Pemirsa, setelah melihat dampak serius dari judi online pada pelajar, kini saatnya kita membahas upaya penanganan yang bisa dilakukan berbagai pihak untuk mencegah dan mengatasi masalah ini. Betul. Salah satu langkah yang sangat penting adalah edukasi literasi digital. Pelajar perlu diberikan pemahaman tentang risiko dan bahaya judi online sejak dini, baik melalui pelajaran di sekolah maupun penyuluhan oleh pihak berwajib. Penting juga peran dari guru, bimbingan, dan konseling. Mereka bisa melakukan pendampingan psikologis terhadap siswa yang sudah terpapar atau kecanduan, serta membentuk program pencegahan berbasis di sekolah. Tak kalah penting, orang tua juga harus dilibatkan secara aktif. Pengawasan terhadap aktivitas anak di internet, termasuk penggunaan gawai dan akses aplikasi, harus dilakukan secara bijak tetapi tegas. Selain itu, pemerintah melalui Kominfo dan Satgas Judi Online juga sudah mulai memperkuat langkah pemblokiran situs judi, serta memberikan ruang pelaporan jika ada aktivitas mencurigakan di sekolah atau lingkungan sekitar. Dan bagi pelajar yang sudah terlanjur terlibat, perlu pendekatan rehabilitas berbasis konseling dan juga keagamaan.
Beberapa sekolah bahkan bekerja sama dengan psikolog dan tokoh agama untuk membantu mengembalikan motivasi dan juga perilaku positif mereka. Kita semua tentu berharap penanganan ini bisa dilakukan secara terpadu antar sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Karena ini bukan hanya soal pelanggaran hukum, tapi soal masa depan generasi muda. Tepat sekali, pencegahan dan penanganan dini akan sangat menentukan arah hidup para pelajar kita ke depan. Oleh karena itu, jangan sampai kita lengah dan membiarkan generasi muda terjerat dalam dunia gelap ini. Tepat sekali, ini adalah tanggung jawab bersama keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Kita harus bergerak cepat sebelum lebih banyak anak muda yang menjadi korban. Kami akan terus mengikuti perkembangan isu ini. Terima kasih sudah menyaksikan berita edukasi. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Saya Ica Oto. Dan saya Nanda Mino, pamit undur diri. Terima kasih.